Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan cerita misteri yang berjudul Misteri Wanita di Gunung Argopuro bagian yang kedua. Legenda Dewi Rengganis berdasarkan buku Rengganis. Pak Alim pun menceritakan legenda Dewi Rengganis yang tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Kisah Dewi Rengganis ternyata dimulai di masa kerajaan Majapahit, tepatnya di daerah Mojokerto yang seluruh warganya masih menganut ajaran Buddha. Saat Dewi Rengganis lahir, orang tuanya merasa malu dengan kondisi cacat fisik anaknya yang mempunyai dua kelamin. Karena takut membawa aib bagi keluarga, Dewi Rengganis balita akhirnya dibawa oleh pengasuhnya dan diasingkan di daerah Gunung Argopuro. Di tengah perjalanan, pengasuhnya bertemu dengan Kyai Pandita yang merupakan pertapa di Gunung Argopuro. Saat itu Kyai Pandita tidak mengetahui kalau Dewi Rengganis berasal dari kerajaan Majapahit dan akan diasingkan. Kyai Pandita mengira Dewi Rengganis merupakan anugerah anak untuknya yang berasal dari langit atau disebut Hyang Hyang Widi. Karena Kyai Pandita tidak memiliki anak, akhirnya Dewi Rengganis dirawat oleh sang Kyai. Setelah sudah mendapatkan anak, keluarga Kyai Pandita lalu menyusul ke atas gunung dan hidup di atas gunung. Sebelumnya istri dan keluarga Kyai Pandita masih tinggal di bawah gunung. Hanya Kyai Pandita yang bertapa sendirian di goa Gunung Argopuro, ujarnya. Melihat adanya kelainan fisik pada kelamin Dewi Rengganis, akhirnya Kyai Pandita memotong anus Dewi Rengganis menggunakan rumput ilalang. Setelah anusnya dipotong, Dewi Rengganis tampak sempurna menjadi seorang perempuan dan keluarga Kyai Pandita sangat menyayangi Dewi Rengganis layaknya seperti anak sendiri. Ciri-ciri Dewi Rengganis sendiri yaitu berwajah cantik, berambut panjang hingga 2 meter dan menggunakan gaun berwarna merah. Keluarga Kyai Pandita akhirnya membuat kerajaan kecil di atas Gunung Argopuro yang dinamakan Kerajaan Rengganis. Hidup mereka pun sangat bahagia. Terlebih saat beranjak dewasa, Dewi Rengganis menjelma menjadi wanita yang cantik jelita. Bahkan kecantikannya tersebut tersebar sampai ke kerajaan Majapahit dan kerajaan lainnya. Di suatu waktu datanglah 40 pangeran dari berbagai kerajaan di keraton Kyai Pandita. Mereka bermaksud ingin meminang sang Dewi untuk menjadi istrinya. Puluhan pangeran tersebut juga membawa upeti emas yang sangat banyak agar bisa memikat hati Dewi Rengganis. Tapi saat itu Dewi Rengganis maupun keluarga Kyai Pandita tidak berada di tempat. Mereka hilang entah kemana, ucapnya. Akhirnya terjadi keributan. Puluhan pangeran tersebut saling baku hantam hingga banyak yang meninggal. Upeti emasnya juga berserakan kemana-mana. Karena itu di puncak Dewi Rengganis ini masih banyak tersimpan upeti emas yang terkubur. Konon katanya yang menemukan dan membawa pulang upeti tersebut akan tertimpa masalah yang besar dan hidupnya tidak akan bahagia. Karena terjadi keributan besar, semua petilasan dan kerajaan Dewi Rengganis akhirnya hancur porak-poranda. Hingga saat ini tidak ada sejarah yang mencatat kemana hilangnya Dewi Rengganis dan keluarga Kyai Pandita. Namun sebagian warga meyakini bahwa Dewi Rengganis sudah menjadi pengikut Nyi Roro Kidul. Kendati keberadaan Dewi Rengganis seperti hilang di telan bumi, namun banyak masyarakat yang percaya bahwa sang Dewi masih berada di kerajaannya. Bahkan setiap tahun di malam 1 Suro,
banyak para warga yang naik ke atas puncak Dewi Rengganis dan mengadakan ritual sesembahan. Setiap minggu pun beberapa warga juga sering naik ke atas dan membawa sesajen, baik untuk meminta permohonan ataupun rasa syukur atas kenikmatan yang telah diberikan. Namun ritual seperti ini hanya diyakini oleh warga desa Baderan saja, sedangkan warga desa Bremi hanya menganggap kisah tersebut sebagai legenda daerah. Yang sering mengadakan ritual dan bawa sesajen hanya warga desa Baderan. Kadang mereka juga sering menginap di atas puncak Dewi Rengganis selama beberapa hari. Sesajen yang dibawa mereka juga beragam dan mereka juga yang memakannya. Kalau kami warga desa Bremi lebih percaya kepada Yang Maha Kuasa. Lanjutnya, tidak hanya tersohor karena kecantikannya saja, tapi Dewi Rengganis juga dikenal sebagai sosok yang sakti mandraguna. Sang Dewi dipercaya mempunyai ilmu yang sakti dan bisa terbang ke udara. Ada dua pengawal Dewi Rengganis yang setia menemaninya. Mereka bernama Marmuyo dan Marmadi. Pengawalnya pun juga sakti. Salah satunya Marmuyo yang bisa mengeluarkan angin badai dari dalam sakunya. Sedangkan Marmadi mempunyai cambuk yang sakti. 12 tahun pencarian buku Rengganis. Kisah Dewi Rengganis memang tertulis secara lengkap di buku Rengganis bertuliskan tulisan Jawa Kawi. Saat beranjak dewasa, Arifin kerap dibacakan oleh sesepuhnya tentang cerita Dewi Rengganis tersebut. Namun dengan bergulirnya waktu dan wafatnya sesepuh Arifin, keberadaan buku Rengganis pun juga tak diketahui. Sekitar 12 tahun dihabiskan Pak Alim untuk mencari buku Rengganis yang hanya ada satu-satunya di dunia. Sesepuh saya itu sudah meninggal dan saya tidak tahu lagi siapa yang bisa membaca ejaan Jawa Kawi tersebut. Keberadaan buku tersebut juga entah di mana. Selama 12 tahun saya mencari, mulai dari Bogor, Lumajang, hingga daerah lainnya. Lanjutnya, ternyata buku tersebut tersimpan rapi di kepala desa Bremi. Kondisinya masih sangat bagus, tapi harus hati-hati saat dibuka karena kertasnya terbuat dari kapas. Kini buku tersebut ia titipkan dengan temannya yang juga ahli bahasa. Sudah 1,5 tahun ini temannya berusaha menerjemahkan tulisan Jawa Kawi tersebut, namun belum setengahnya terjemahan buku itu rampung. Di mana-mana orang jahil itu pasti akan ada balasannya, terutama di gunung. Pak Alim pun menceritakan beberapa pendaki yang bertingkah jahil saat mendaki Gunung Argopuro. Saya bertemu dengan beliau setelah turun dari jalur Bremi dan mampir ke pos pendakian Situbondo. Pendakian Gunung Argopuro memang memakan waktu yang cukup panjang. Karena jalurnya yang panjang juga, ada 2 puncak di sana, yaitu puncak Dewi Rengganis dan puncak Argopuro. Tapi kata saudara saya, sebenarnya ada 3 puncak. Tapi saya cuma bisa ke 2 puncak itu saja. Nggak terlalu ngoyo mau sampai ke 3 puncak sekaligus. Jadi ada cerita salah satu pendaki yang jahil dan membawa barang dari gunung yang seharusnya tidak boleh dibawa pulang. Sebut saja namanya Aji. Dia mendaki bersama teman-temannya yang lain. Selama pendakian, tidak ada kejadian aneh atau rintangan saat pendakian. Semuanya berjalan mulus. Aji dan teman-temannya bisa mencapai 2 puncak gunung tersebut. Lalu mereka turun gunung dan pulang ke rumah masing-masing. Setelah Aji pulang ke rumah, dia langsung sakit-sakitan. Demam tinggi yang tak kunjung berkesudahan
Meskipun dibawa ke dokter, namun sakitnya Aji tetap saja berkelanjutan. Orang tuanya sampai putus asa dengan kondisi Aji yang tiba-tiba sakit setelah turun gunung. Biasanya Aji masih segar bugar setelah turun gunung, namun berbeda dengan kondisinya sekarang. Lalu ayahnya menanyakan perihal perjalanannya di Gunung Argopuro. Dari cerita Aji, dia tidak menceritakan hal aneh yang terjadi selama pendakian. Tapi ayahnya masih ngotot kalau pasti ada apa-apa sampai Aji jatuh sakit seperti ini. Bahkan dokter tidak bisa mendeteksi apa sakit Aji. Akhirnya Aji pun jujur dan menceritakan semuanya. Saat di puncak Rengganis, dia mengambil batu yang ada di puncak tersebut. Rencananya batu tersebut akan dibuatnya batu cincin. Karena saat itu sedang musim batu akik dan Aji pun tertarik membuat batu cincin yang berbeda dari batu cincin yang sedang ngetren. Sontak ayahnya pun langsung naik pitam dan memarahi Aji. Tindakan konyol Aji inilah yang dipercaya membuat kondisi Aji memburuk. Tak lama kemudian ayah Aji ke Kabupaten Situbondo dengan membawa batu tersebut. Dia lalu menemui Pak Alim dan menceritakan semuanya. Anak saya seminggu lalu turun gunung dan membawa batu yang diambilnya dari puncak Dewi Rengganis, Pak. Lalu dia sakit-sakitan. Makanya saya bawa batu ini kemari agar anak saya bisa sembuh, Pak Alim. Iya, Pak. Tidak boleh membawa apapun yang berasal dari gunung. Jadi saya harus gimana sekarang, Pak? Batu ini harus dikembalikan ke asalnya, Pak. Kalau anak Bapak tidak sanggup, Bapak yang harus membawanya kembali ke tempatnya. Bapak harus mendaki gunung dan mengembalikan batu itu ke tempatnya. Setelah itu ayah Aji ditemani Pak Alim langsung mendaki Gunung Argopuro melalui jalur premi. Sesampainya di puncak Rengganis, ayah Aji langsung meletakkan batu itu dan langsung turun pulang. Ayah Aji lalu pulang ke rumahnya untuk melihat keadaan anaknya. Tak disangka kondisi Aji mendadak membaik dan sembuh dari penyakitnya. Lalu cerita lainnya juga datang dari tim pendaki lainnya. Entah karena apa, setelah turun gunung, 2 orang pendaki dari satu tim tersebut mengalami kesakitan yang luar biasa. Pak Alim pun bingung kenapa sepasang kekasih ini kondisinya berbeda dan aneh. Pak Alim lalu menyuruh mereka berendam di waduk di kaki gunung jalur premi Situbondo selama beberapa jam. Dia takutnya sepasang kekasih ini telah melakukan hal tak senonoh saat pendakian dan terkena imbasnya setelah turun gunung. Setelah mereka direndam beberapa lama, akhirnya kondisi mereka berangsur pulih dan bugar. Dan bersambung. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang ketiga. Terima kasih sudah menonton video catatan sejarah. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.